Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Wardana, NIM 20111020097. Kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS Filsafat Pendidikan Islam yang telah diberikan oleh dosen kita, yaitu dosen Habib Anwar Al-Ansori MPD. Baik, saya akan membacakan soalnya berikut. Yang pertama, jelaskan Tuhan, manusia, dan alam. Jelaskan dengan kacamata filsafat pendidikan Islam. Jawabannya, Tuhan didefinisikan dari sifat-sifatnya, maha tahu, maha hadir, kekal, pencipta segala sesuatu. Namun, lebih lagi, Tuhan bukan ada begitu saja, tetapi selalu terhubung dalam peristiwa-peristiwa besar manusia. Manusia adalah makhluk yang bertanya. Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk yang mempertanyakan dirinya sendiri dan keberadaannya dalam kosmos secara menyeluruh. Atas keingintahuan manusia akan posisinya dalam alam itulah manusia sadar bahwa dirinya adalah seorang penanya. Jika kita merunut jauh ke belakang sebelum manusia mengenal peradaban, persoalan-persoalan filsafati sudah menjadi bagian dari kehidupan seorang manusia. Alam adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan proses pendidikan. Lanjut ke nomor kedua. Deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam. Dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ruang lingkup yang terdapat pada filsafat secara umum yang meliputi kosmologi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kosmologi merupakan pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang, dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, proses kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata, dan lain-lain. Yang kedua, ontologi merupakan pemikiran tentang masalah asal, kejadian alam, semesta, dari mana asalnya, bagaimana proses penciptaannya, dan kemana akhirnya. Pemikiran ontologi pada akhirnya akan menentukan bahwa ada sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Apakah pencipta itu bersifat kebendaan, materi, atau bersifat kerohanian, imateri? Apakah ia banyak atau berbilang, atau tunggal, atau esa? Yang ketiga, epistemologi merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh. Apakah dari akal pikiran, apakah dari pengalaman indrawi, apakah dari perasaan atau ilustrasi, dan apakah dari Tuhan. Dan yang keempat, aksiologi merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya nilai moral, etika, estetika, nilai religius, dan sebagainya. Menurut George Thomas, aksiologi mengandung pengertian lebih luas daripada etika, atau nilai kehidupan yang bertaraf lebih tinggi. Berikut penjelasan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada atau berwujud berdasarkan logika, sehingga dapat diterima banyak orang yang bersifat rasional dan sudah terbukti kebenarannya itu. Yang kedua, epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang suatu kebenaran, pengetahuan, atau sebuah cara seseorang untuk memperoleh suatu ilmu atau kebenaran ilmu tersebut. Yang ketiga, aksiologi, yaitu pendidikan suatu bentuk aplikasi seseorang atas ilmu yang diperoleh dan yang sudah mencapai suatu hakikat kebenaran yang dia ketahui dan menerapkan hal tersebut di kehidupan sehari-harinya. Lanjut, nomor ketiga. Jelaskan perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat dalam hal yang pertama, proses dalam belajar mengajar, yang kedua, konsep pendidikannya, yang ketiga, tujuan akhir pendidikannya. Baik, saya akan menjawab. Yang pertama,
dari proses belajar mengajar. Dalam pendidikan ilmu barat, karena sekularistik materialistiknya, maka motif dan objek belajar mengajar semata-mata masalah keduniaan. Sedangkan pendidikan Islam, aktivitas belajar mengajar ialah amal ibadah berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah. Lanjut yang kedua, konsep pendidikannya. Pendidikan barat pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Ilmu itu bebas. Sedangkan pendidikan Islam mengaitkannya dengan pahala dan dosa karena kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir, tujuan akhir pendidikan. Pendidikan barat hidup sejahtera di dunia secara maksimal bagi sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Sedangkan pendidikan Islam terwujudnya insan kamil atau manusia sempurna dan paripurna yang pembentukannya selalu dalam proses sepanjang hidup. Lanjut ke nomor 4. Jelaskan mengapa guru atau pendidik agama Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan agama Islam. Baik, saya akan menjawab. Filsafat pendidikan bermakna menerapkan pandangan-pandangan, pemikiran filsafat yang berhubungan dengan kehidupan di dunia, pendidikan dan peraturannya, dalam metode khusus dengan tujuan menggerakkan pemuda dan masyarakat supaya mendapatkan kehidupan yang bahagia, beradaptasi dengan manusia yang hidup bersamanya, meningkatkan taraf hidup, dan kesemuanya itu merupakan tindakan atau untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang kita inginkan. Kaitannya dengan pendidikan Islam, filsafat menempati tempat yang sentral guna menemukan hakikat pendidikan Islam yang sebenarnya. Pendidikan Islam berorientasi pada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, sehingga dapat mencetak kader-kader bangsa yang berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan berpikir secara filosofis, diharapkan pendidikan dapat menemukan format pendidikan Islam yang ideal untuk tercapai tujuan pendidikan Islam. Baik, kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Jelaskan dan berikan argumentasi Anda tentang pendidikan Islam dalam perspektif Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baik, saya akan menjawab. Yang pertama, menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu, dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Menurut argumentasi saya, pendidikan menurut Al-Ghazali menekankan pada pendidikan agama dan akhlak. Menurutnya, pengertian dan tujuan pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dan bertujuan dalam proses pembentukan insan paripurna. Adapun dalam membuat sebuah kurikulum, Al-Ghazali memiliki dua kecenderungan, yaitu kecenderungan terhadap agama dan kecenderungan pragmatis. Adapun aspek-aspek materi pendidikan Islam menurut pemikiran Al-Ghazali adalah meliputi pendidikan keimanan, akhlak, akal, sosial, dan jasmani. Menurutnya, guru yang baik itu selain cerdas dan sempurna akalnya juga harus memiliki sifat-sifat yang terpuji. Adapun sifat yang harus dimiliki oleh seorang murid yaitu rendah hati, mensucikan diri dari segala keburukan, taat dan istiqomah. Sementara yang menjadi evaluasi pendidikan adalah semua bentuk aktivitas yang terkait dengan tugas tanggung jawabnya masing-masing dalam proses pendidikan. Konsep pendidikannya Islam dalam pemikiran Al-Ghazali ini sejalan dengan tujuan pendidikan di Indonesia saat ini, di mana pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab. Yang kedua, pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun bukanlah semata-mata suatu aktivitas yang bersifat pemikiran yang jauh dari aspek pragmatis dalam kehidupan. Akan tetapi, pendidikan juga merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas dan watak jenis manusia. Lewat pendidikan tersebut, manusia akan mendapatkan ilmu.
Menurut argumentasi saya, Ibnu Khaldun menganggap bahwasanya pendidikan merupakan hakikat dari eksistensi manusia. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pendidikan adalah upaya yang untuk memperoleh suatu kepandaian, pengertian, dan kaidah-kaidah yang baru. Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis empiris. Melalui pendekatan ini, ia memberikan arahan terhadap visi tujuan pendidikan Islam secara ideal dan praktis. Adapun tujuan pendidikan Islam adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ilmu adalah suatu ibadah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menuntut ilmu diniatkan untuk menyebarluaskan nilai-nilai Islam, bukan hanya sekedar menghilangkan kebodohan, karena dapat mengantarkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Menurut argumentasi saya, pendapat pendidikan beliau lebih memperlihatkan kepada perpaduan antara teoritisi dan praktisi. Sebagai teoritisi terlihat pada gagasan dan pemikiran yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta situasi kultural pada zamannya. Sedangkan sebagai praktisi terlihat pada upaya melaksanakan gagasan dan pemikirannya itu. Sekian jawaban yang telah saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.